kepada para teman-teman Cuan Troopers, apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa banget. Kembali lagi dengan saya Bernardus Wijaya, Direktur dari Sekuritas. Hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa di dalam acara T-Talks atau Trader Talks, di mana kita mengupas strategi atau rahasia sukses seorang trader hingga mereka menjadi trader yang legendaris dan menjadi inspirasi oleh banyak orang. Dan bintang tamu di malam hari ini sangatlah spesial. Beliau merupakan legenda dari salah satu sosial media saham di Indonesia, yaitu Stockbit yang bernama Michael Yo, yang telah mengundang inspirasi banyak orang melalui trading idenya dan catatan tradingnya yang dia share di aplikasi Stockbit. Dan tentunya sekali followers dia juga luar biasa banyak di Stockbit, yaitu mencapai 22.000 orang. Nah, penasaran nggak bagaimana strategi dia investasi dan segala macamnya? Oleh karena itu simak acara ini sampai selesai, karena beliau juga akan membuka face mask-nya, sehingga teman-teman bisa lihat muka dia semuanya. Dan buat teman-teman, ada hadiah spesial buat teman-teman yang bertanya kepada Michael Yo hari ini, akan mendapatkan face sheet dari Sukor Cuan Troopers. Nah, dapat face sheet ini buat teman-teman, dan teman-teman tinggal nanya 5 pertanyaan di acara ini. Dan sekarang buat teman-teman yang belum buka rekening Sukor juga bisa buka rekening Sukor di ifom.sukorsekuritas.com. Jika teman-teman punya rekening BCA, semuanya akan buka secara online. Sehingga teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk ngobrol bareng trader-trader lainnya di grup Sukor Cuan Troopers, dan juga ada channel kita Sukor Trading Channel. Dan yang gak kalah penting lagi adalah kita bakal ngadain trading competition yang akan diumumkan minggu depan. Syarat ketentuannya seperti apa? Dimana hadiah total lebih dari 40 juta rupiah. Dan tentunya ini akan membuat teman-teman Cuan Troopers tambah semangat lagi untuk trading. Karena di bulan Oktober ini biasanya market akan bullish, sehingga kita benar-benar ngajak teman-teman yang belum buka rekening Sukor, ada kesempatan buka di ifom.sukorsekuritas.com, dan teman-teman akan dapat hadiah total 40 juta rupiah. Dan akan banyak webinar gratis di bulan Oktober ini yang biasanya merupakan titik terendah IHSG setelah bulan Mei. Kita akan bagi-bagi hadiah juga webinar gratis dengan salah satu yang Michael Yo dan juga komunitas-komunitas sahamnya, sehingga teman-teman semakin teredukasi, teman-teman Cuan Troopers. Nah, kita langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita kali ini yang udah ditunggu-tunggu, yaitu Michael Yo. Waktu dan tempat. Hidup ko Michael Yo. Siapa yang hidup-hidup ko Michael Yo lagi? Halo, Bro Bernard. Wow, Michael Yo, inspirator kita dari Stockbit. Apa kabar, Bro? Baik, Bro. Baik. Suara saya jelas? Baik ya, jelas. Oke, siap. Thank you banget, Bro Michael, udah bersedia hadir untuk kolaborasi dengan Sukor Cuan Troopers dan Sukor Sekuritas. Ini kebanggaan kita banget, karena tentunya saya, Bernardus Wijaya pun ngefans banget sama trading plan, sama catatan-catatan trading dari Bro Michael Yo. Dan secara jujur, Michael Yo ini juga menjadi inspirasi saya, stok-stok idenya. Menjadi bahan pertimbangan saya ketika menentukan trading plan saya. Nah, kita nih semua penasaran nih mengenai kisah dari Bro Michael Yo ini. Bro Michael Yo ini, gimana sih ceritanya bisa menjadi trader legendaris di Stockbit? Dan gimana awal mula Bro Michael Yo ini mengenai pasar modal dan juga saham di Indonesia? Oke, jadi begini Bro Bernard. Awalnya saya ini join di saham itu benar-benar pure iseng. Karena teman-teman saya semua ceritain tentang saham. Mereka ada yang investor, ada yang trading, segala macam gabung-gabung cerita tentang saham. Jadi saya ini golongannya telat. Jadi saya belajar sendiri. Awalnya saya dicengin sama mereka. Lu sekarang baru mau invest gitu, baru mau buka saham. Lu dari dulu kemana? Akhirnya saya mulai tuh belajar cari tahu apa itu pair, apa itu TDV, beli buku-buku saham tentang investasi, join grup saham, cari stock pick. Nah, akhirnya Bro, ini susah deh ngobrol. Oke, kita buka mukanya Michael Yo.
Eh, bro. Wow, akhirnya kita bisa melihat muka dari Michael Yo. Silahkan lanjutkan bro. Oke, lanjut. Jadi abis itu awalnya saya persis kayak newbie-newbie yang sekarang ada. Semua rata-rata kebanyakan kan cari stock pick. Dapat stock pick apa? Ikutan. Ada saham mana yang naik saya kejar. Saya hampir mungkin setengah tahun begitu hasilnya mau. Malah minus. Portofolio saya makin lama makin terkurang. I think it's just a wrong idea untuk Yeah. mencari stock pick di mana-mana. Karena sampai detik ini kalau lu mau cari stock pick, lu keluar kemana aja, lu pasti dapat stock pick kan? Yes, Lu benar buka banget. grup manapun dapat stock pick. Nah sekarang akhirnya saya belajar kalau daripada stock pick, mending saya harus belajar untuk membuat stock pick. Akhirnya Yes. saya buang semua grup-grup WhatsApp, saya exit, saya keluar dari komunitas-komunitas yang setiap hari kasih stock pick, terus grup-grup berbayar semua saya segala macam saya keluar. Saya mulai dari mencari tahu kenapa stock pick bisa dikeluarkan. Yeah. Saya mulai cari tahu korelasi antara oke, ini perusahaan ternyata sedang ada growth, sedang ada proyek, atau sedang ada anggaran sedang tinggi. Jadi stock pick-nya itu korelasinya dari sini ke sini segala macam. Akhirnya saya pelajari. Saya nggak puas kan. Jadi saya coba analisa sendiri di komputer. Untuk script file satu-satu kan susah tuh. Contohnya saham atau saham ini satu-satu. Ntar kita mau lihat lagi, cek bener nggak hasil analisa saya segala macam kan susah. Akhirnya saya ketemu platform Stockbit dari teman saya juga. Saya buat akun Stockbit atas nama Michael Yo. Saya nggak pakai nama asli. Jadi nama asli saya bukan Michael Yo. Iseng saya buat. Jadi target sekian. Makin lama, awalnya saya dibully bro. Jadi awalnya saya juga dibully. Ini paling ujung-ujung mau jual stock pick, paling mau jual grup berbayar. Saya join kurang lebih 1,5 tahun, sampai sekarang saya nggak ada jual stock pick. Sampai sekarang semua yang saya share di stock pick gratis. Yes. Jadi ketika saya bikin chart, saya bikin plan segala macam, kok followersnya makin lama makin banyak. Begitu sampai 100 saya bingung, kok followersnya bisa 100 ya? Padahal dulu user stock pick juga saya idolain loh, kayak Mama ISG tahu kan? Yes, tahu. Kak DR, habis itu Pak Jul, itu semua saya follow. Termasuk Bro Wilson saya follow. Saya perhatiin, oh ini view mereka segala macam. Jadi sedikit banyak ya saya belajar dari mereka lah. Bagaimana cara posting, bagaimana cara bikin tweet. Akhirnya in some point sekitar 6 bulanan, saya perhatiin hit rate saya di atas 70, kadang bisa 80. Wow. Nah, akhirnya sampai sekarang banyak yang suruh bikin grup, banyak yang suruh bikin training segala macam, yang meskipun sampai sekarang belum sih, masih baru 1,5 tahun lah saya di Stockbit. Jadi kurang lebih seperti itu. Sampai sekarang masih banyak yang ya chat saya itu ada 1.700-an bro di Stockbit. Belum saya buka. Wow. Itu udah termasuk saya buka sekitar 6 bulanan, saya ada balesin satu-satu. Nah semenjak itu saya udah nggak kuat, nggak mampu saya bales. Sampai sekarang kayaknya ada 1.700-an deh yang chat. Itu saya minta maaf juga sebelumnya, karena mungkin saya akan bales satu-satu ntar deh. Kalau sempat deh, karena kebetulan ini bursa kan lagi berdarah-darah nih bro. Yes, benar banget. Belajar. Jadi ini pesan saya, daripada sibuk untuk cari stock pick, mending cari belajar kenapa stock pick itu bisa dikeluarkan, cari korelasinya apa segala macam. Ntar lu bakal ketemu deh. Ntar daripada lu ngejar stock pick sana sini, ntar lu bisa belajar sendiri, bisa bikin stock pick sendiri, trading plan sendiri. Jadi nggak akan ada tuh yang namanya ikut dia mah rugi terus, ikut dia mah untung terus. Nggak akan ada lagi yang begitu, karena it's your money, it's your responsibility. That's good. Jadi your trading plan is your responsibility. Yes, cuan good. atau enggak itu responsibility dari teman-teman semua. That's why penting banget untuk namanya belajar dengan betul. Yes, nah, ngomong-ngomong soal belajar nih, Bro Michael Yo. Bro Michael ini pertama-tama tuh baca buku apa sih yang membuat Bro Michael Yo itu memiliki technical analysis yang luar biasa dikagumi oleh para netizen Stockbit? Kalau buku pertama yang saya baca itu sebenarnya buku Edian Toong. Itu Technical Analysis for Mega Profit. Itu basic. Kalau menurut saya itu Technical Analysis itu basic sekali. Habis itu saya nggak puas. Jujur saya nggak puas sama buku itu, karena ketika saya praktekkan ilmunya itu terlalu dasar menurut saya. Akhirnya saya beli buku. Wow, kita lihat buku-buku dari Ko Michael ya. Jadi kita bisa belajar dari beliau buku apa yang dipelajari. Jadi menurut saya ini referensi dari Edian Toong, karena Edian Toong itu
isinya kurang lebih sama, cuman ini lebih rinci, jauh lebih rinci, karena ini dibuat sama Murphy. Dia udah terkenal lah kalau di dunia technical analysis. Nah, buku ini kalau kalian tanya sama saya, chart pattern di berapa, stokastik di berapa, saya hampir bisa bales, saya hampir bisa jawab, karena hampir setiap hari saya pasti bakal ada buka ini. Meskipun udah sampai di level sekarang, saya masih ingat halaman-halamannya. Termasuk banyak yang bilang kalau waktu itu saya banyak dibully, bro, head and shoulder sejak kapan bisa muncul di bawah, head and shoulder itu di pucuk. Nah, di buku ini ada dibilang itu ada namanya bearish continuous pattern, di halaman berapa juga saya tahu. Jadi Wow. kayak mungkin benar ya apa yang orang bilang, kalau seandainya kamu ingin sukses di satu bidang, itu lakukanlah yang terbaik, jangan setengah-setengah, harus full punya passion. Dan akhirnya saya memutuskan kalau dunia saya itu di dunia trading, di dunia saham. Mantap banget bro, luar biasa ya. Jadi betul ya, sebagai seorang trader kita tuh jangan cuma ikut-ikutan, tapi kan Betul. kita harus bisa bikin trading plan kita sendiri. Dan tentunya supaya kita bisa bikin trading plan, gimana caranya? Yang pertama kita harus baca buku, karena buku adalah jendela dunia. Kita bisa mencari sesuatu lewat buku. Mulai tadi Koko belajar bukunya Technical Analysis for Mega Profit yang saya baca juga, terus bahkan sampai referensinya dicari buku utamanya sama Ko Michael, sehingga Ko Michael ini tiap halaman ngerti, ngotak istilahnya. Jadi benar-benar bisa trading plan, ingat, oh ini tuh chart pattern di halaman segini, ini bearish continuation pattern atau bullish continuation pattern, itu udah hafal banget bro Michael. Karena itu juga bro, karena itu juga kan enggak semua yang ada di buku itu bisa kita praktekkan, pasti pada kenyataannya itu ada berbeda. Nah, dari itulah makanya saya bisa buat teori-teori yang saya katakan satu-satu di stock bit. Yes. Seperti tentang diagram fan, seperti tentang apa itu pom-pom, itu kan nggak mungkin ada di buku. Yes. Itu karena ada di teori, saya praktekkan dan saya takut hilang, takut lupa. Makanya saya tulis di stock bit gitu. Saya rangkum sendiri. Sebenarnya itu baca untuk saya sendiri, bro. Mantap. Luar biasa banget ya. Nah, teman-teman jangan lupa yang mau bertanya, nanti bisa tanyanya bukan di komen ya. Karena komen udah terlalu penuh. Nanti tanyanya yang di Q&A ini, supaya teman-teman bisa bertanya. Dan buat teman-teman yang beruntung, nanti akan mendapatkan face sheet dari Sukoso Sekuritas. Dan jangan lupa nanti buka rekening di eform.sukosekuritas.com. Dan juga kita bakal ngadain webinar bersama dengan Ko Michael Yoh jika followers Instagram Ko Michael Yoh telah mencapai 5.000. Dan tentunya acara ini akan berkolaborasi dengan Sukoso Sekuritas. Jadi nanti kita akan ajari secara basic juga. Nanti Ko Michael Yoh akan menjelaskan mengenai technical analisisnya. Dan nanti teman-teman bisa buka rekening under Ko Michael Yoh, di mana nanti kode referralnya adalah Susilawati 2. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman biar semangat belajar sama Ko Michael Yoh, follow terus Instagram Sukoso Sekuritas dan Instagram Ko Michael Yoh sampai followersnya 5.000. Nah, Ko Michael nih, sebelum kita membahas mengenai market yang amat gonjang-ganjing belakangan ini, kita pengen tahu nih, Ko Michael Yoh ini kesibukan sehari-hari selain sebagai trader ini apa sih? Apakah full time trader atau ada pekerjaan lainnya? Enggak, jadi saya ini bukan full time trader. Jadi di balik kerjaan saya ini kesibukan saya ya belajar trading di luar dari trading. Jadi saya ada kalau usaha itu ada di bidang pelayaran, juga di bidang transportasi sama yang jasa seperti itu. Jadi di sela-sela kesibukan kerjaan saya baca buku, saya baca grup segala macam, termasuk Stockbit segala macam, karena kan sekarang di mana-mana pegang satu handphone doang lu aja bisa chatting begitu. Benar banget. Jadi menurut saya nggak ada alasan lah kalau dibilang sibuk apa segala macam. Kerjaan saya juga sebenarnya tergolong dibilang sibuk-sibuk amat enggak, tapi dibilang santai amat juga enggak. Tapi setiap malam daripada saya main game dan nonton film segala macam, ya saya baca buku saham. Yes, that's good banget. Jadi intinya begini ya, Ko ya. Kalau teman-teman pengen menjadi seorang trader, walaupun teman-teman bekerja, teman-teman harus selalu meluangkan waktu tiap harinya untuk upgrade skill teman-teman. Asah pisau teman-teman sehingga lebih tajam dan melakukan analisis secara lebih tepat lagi. Itu yang Ko Michael pengen sampaikan buat teman-teman. Dan yang paling penting nggak ada alasan teman-teman untuk nggak belajar, karena sekarang charting udah bisa dari HP. Ntar bisa di save atau di screenshot, kita bisa ingat, oh tadi aku analisis saham ini,
kira-kira petanya bagus nih, kita bisa ambil atau kita masukin watchlist dan lain sebagainya. Nah, Nah, benar. terus membagi waktunya bagaimana? Kan Ko Michael kan juga punya keluarga, kemudian punya perintalan mobil dan lain-lain. Bagi waktunya gimana? Sehari berapa lama? Maksudnya Kalau dalam saya menganalisis begini, saham. maka dari itu karena kesibukan saya di dunia di luar dunia saham, maka dari itu saya memutuskan bahwa saya nggak cocok menjadi one day trader itu nggak cocok. Oke. Saya bisa menjadi one day trader tapi itu harus full benar-benar di komputer, dan saya mumet kalau benar-benar full di komputer, mumet harus lihat grafik yang biasa ketika market closing itu saya bisa analisa pergerakannya. Kalau dulu tuh gampang, jadi kalau sekarang memang agak susah karena masih gonjang ganjing kan, makanya plan-plan dari saya agak jarang. Terakhir saya keluarkan 2 plan doang, IRA sama KLPF. Nah, kalau di market normal itu saya bisa keluarin 10 sampai 20 plan, dan itu hit rate-nya bisa 70 sampai 80% kalau di market sideways atau minimal bullish atau minimal sideways. Nah, jadi setiap malam ketika market close itu saya analisa. Saya analisakan pakai time frame daily kurang lebih. Jadi satu hari itu baru satu candle. Kalau plan saya ada satu chart pattern yang dibentuk dari, anggaplah kita ngomong 20 atau 30 candle. Berarti untuk mencapai target itu kurang lebih perlu 20 sampai 30 candle juga, atau minimal setengah. Nah, maka dari itu ketika saya menemukan suatu pola, suatu plan, biar saya ingat, saya tulis di Stockbit. Nah, dulu saya tuh nggak pernah masukin stop loss karena saya sendiri tahu resiko saya. Maka dari itu saya dulu sering dikejar. Apaan ini orang kasih plan tapi nggak pernah kasih stop loss segala macam. Loh, sebenarnya ini punya saya loh. Ini ngapain lo ikut? Saya nggak ngajak lo ikut gitu loh. Jadi ketika saya lagi kerja, selesai trading malam, saya jarang lihat running trade sebenarnya. Jadi kalau harganya sesuai dengan risk saya entry. Rata-rata juga pakai order. Saya masuk sekian, stop loss sekian, itu saya biarin. Masukin sekian, itu kan setiap malam jam 7 kan sebenarnya lu udah bisa masukin conditional order. Masukin sekian, semuanya tinggalin. Entar sore-sore tahu-tahu ada yang hijau, entar sore-sore tahu-tahu ada yang hilang gitu. Jadi biar ini udah ada sistem, udah ada teknologi, psikologi kan sekarang udah canggih. Ngapain lagi dijaga setiap hari gitu loh. Kecuali lo one day trader. Sementara kalau one day trader itu plannya setiap menit bisa berubah. Betul banget. Contohnya tadi ada COVID. Ini Presiden US kena COVID. Semua bullish plan rusak. Plop. Habis itu mulai lagi dari bawah. Antar Senin mulai lagi new. Itu one day trader. Lu bisa nggak setiap hari begitu? Istilahnya itu lu mau pipis aja nggak bisa. Mau pipis paling trade aja nggak bisa, bro. Maka dari itu saya bukan one day trader, saya swing trader. Jadi swing trader itu karena swing, saya ciptakan plan yang sedikit jauh. Makanya saya minimal pilihan daily. Kemarin saya sempat hourly karena bursa memang lagi volatile. Kalau pakai daily kurang cocok. Lebih cocok kemarin pakai hourly. Kalau sekarang plan daily agak susah saya temukan sih. Kebanyakan lebih beresikonya lebih kuat. Benar. Jadi, karena saya pas market off, saya cari plan yang bagus, oke, eksekusi di sini. Seandainya besok belum sampai resiko tersebut, saya nggak akan masuk. Meskipun istilahnya ARB, kalau seandainya saya rencana masuk minimal minus 30% dari harga sekarang, dia baru minus 10%, saya nggak akan masuk. Sementara kalau orang lain kan tanpa plan, ada yang bilang ini market jatuh, serok, beli. Habis itu besoknya masih turun, serok lagi. Besoknya masih turun lagi, ujung-ujung cut loss. Kan begitu. Padahal itu kalau kita tahu posisi harga udah 90%, lu harus tunggu di minimal 50% baru lu untung gitu. Jadi harga jatuh itu belum tentu sesuai dengan resiko kita. Mesti tahu. Jadi itu distraksi yang saya katakan tadi di grup. Ketika di grup bilang, wow, buy on weakness. Dia mantul 3% udah jual, sementara plan lu itu untung 20% baru jual. Jadi kan nggak relevan, nggak korelasi. Nggak match, benar. Betul. Jadi betul. Jadi intinya waktu kita membuat trading plan itu sesuaikan dengan kondisi kita. Misalnya kita sibuk atau enggak, kita bisa mantengin market seperti apa. Kemudian style kita, rela rugi berapa persen, pengen untung berapa persen. Nah, itu bisa menentukan teman-teman itu cocoknya sebagai investor, swing trader, day trader maupun scalper begitu bro ya.
Jadi jangan Betul, cuma betul. ikut-ikutan, tapi we have to determine our style seperti apa. Contohnya tadi gini Nah, bro, pas COVID-19 itu ada berita kalau Presiden Trump sama Melanie itu kena COVID kan. Banyak itu di grup yang bilang, bow, kita makan di bawah semua. Ya itu harus tahu, itu mereka one day trader, mantul 2% mereka udah jual. yes. Sementara ada yang beli habis itu dikit, wah ini mantul deh, tapi closingnya minus lagi gitu. Itu benar-benar dari setiap obrolan orang ketika kamu eksekusi kamu harus pikirkan baik-baik. Sesuai nggak sama kamu punya style gitu. Bener. Jadi we have to understand style orangnya juga ya. Oh orang ini stylenya begini, ini begini, ini begini. Dan style kita masing-masing. Jangan ikut-ikutan. Betul. Kalau stylenya nggak cocok, ya jangan diikutin. Jangan Dan salahin yang paling orangnya. penting, Jangan yes. salahin orangnya karena setiap plan orang itu berbeda. Ada yang untung 2% udah cukup. Dia sehari incar 1%, 2%. Sementara kalau kayak swing trader kayak saya incar profit di atas 10%. Itu dengan time frame ya 1 minggu, kadang 2 minggu, kadang 5 minggu. Karena saya ini tipe trader yang let your profit run. Saya nggak peduli mau profit berapa, yang penting saya nggak rugi dulu. Saya beli dia bagus, ntar dia mau kemana udah beres deh. Kalau hari ini naik 5%, saya naikin trail stop 3%. Kalau seandainya hari ini naik 10%, saya naikin trailing stop 3%. Begitu terus trading saya. Jadi enak. Jadi ketika saya kerja, closing saya lihat hari ini dapat sama apa ya? Oh nggak ada dapat. Oh hari ini kepotong sama apa ya gitu. Jadi dia karena udah ada sistem, istilahnya ini karyawan gratis loh buat kita. Kan gitu. Ya. Yang untuk ketika kita susun portofolio banyak, ini banyak ada karyawan-karyawan yang bisa bantu kita eksekusi nih. Oh beli ini, oh jual ini, beli ini, jual ini, beli ini. Kita tinggal masukin conditional order. Jadi jangan kamu pantau setiap hari. Kalau kamu punya 10 saham harus pantau 10 saham, yang mana anda mabuk. Kan? Bener banget kok. Nah, sekarang kan Koko tadi sempat membahas juga nih, Ko Michael. Market sekarang lagi gonjang-ganjing. Sekarang jadi nggak banyak stock pick yang jadi pilihan Ko Michael. Nah, saya pengen tahu nih, pandangan Bro Michael Yoh tentang market Q4 ini seperti apa nih? Setelah tadi ada berita tentang Trump kena COVID, terus ada berita balikannya lah berkaitan tentang stimulus yang udah di-approve sama DPR Amerika Serikat sebesar 2,2 triliun USD dan lain sebagainya. Dan berita sentimen positif negatif itu beranjak silih berganti. Nah, menurut Michael Yo, bagaimana pandangan tentang market sekarang dan bagaimana kita cara menghadapi maupun menyikapinya? Oke, kalau menurut saya, kemarin saya sempat nge-warn di Stockbit ketika IHSG tembus 5.000, itu akan ada potensi ke 5.360. Karena dari chart pattern-nya kelihatan, dia akan ke 5.360. Dekat dengan area MA 200. Maksimal dari 5.000, itu IHSG kemarin 5.380. Sekitar 20 poin dari target saya. Habis itu longsor, sekarang di bawah 5.000. Saya juga ada bilang sama kemarin di grup, ingat, setiap IHSG menyentuh 5.000, sekarang itu sudah menjadi resist. Ya. Q3 kan udah selesai nih. Kalau kita baca-baca, kebanyakan semua mengatakan udah pasti negatif. Jadi Indonesia fix resesi. Ya, betul. Itu kita mesti akui. Oke, fix resesi. Ingat, ketika Q2 keluar, itu minus 5% lebih. Itu kita responnya sebentar doang. Responnya hanya sekitar 5%. Habis itu naik lagi normal. Habis itu market naik 5.300. Pertanyaannya, ketika resesi, kali ini responnya bagaimana? Kalau menurut saya IHSG saat ini itu bakal sideways di antara 4.800 dan 5.000. Jadi ketika menyentuh 5.000 dia akan turun ke 4.800. 4.800 naik lagi ke 5.000. Jika 4.800 jebol, yang paling penting itu 4.500. Nggak boleh jebol dari 4.500. Kita harus ingat di Q4 November ada election US. Itu 3 November kalau nggak salah. Betul. 2016 itu kita ya seperti deja vu lah ya. 8 kali Hillary Clinton diunggulkan, tapi yang menang Trump. Kali ini udah 2 kali Biden diuntungkan. Itu kemarin kalau kita tempatnya luar biasa. I can stop with this clown. Gila Trump ngomong begitu. Saya nggak bisa bicara sama badut ini. Shut up, dia bilang begitu. Itu gila. Apapun hasil pilpres, ya kalau menurut saya kita mesti bicara makro dulu kalau mau bicara Q4. Forex sama mata uang itu pasti bakal volatile. Itu yang trading forex itu pasti bakal tahu. Mereka udah antisipasi. Seandainya Biden menang,
Trump menang itu gimana? Satu hal yang nggak akan berubah dari Q4 adalah trade war tetap ada. Ya, Bedanya adalah jika Biden yang menang, trade war akan dilakukan dengan cara halus. ya, Tidak seserampangan di Twitter segala macam seperti tahun-tahun lalu, kan? Seperti tahun lalu. Kita mesti ingat juga, di November sejarahnya IHSG itu selalu merah, kebanyakan 80% merah selama 10 tahun. Alasannya kita mungkin bisa anggap ya kalau Desember itu bakal ada window dressing. Dana window dressing ini dari mana? Novembernya ditarik. Jadi untuk trading hati-hati di November. Di bulan ini dia bakal sideways, di November dia akan merah, dan prediksi saya Desember itu bullish. Oke. Biden yang menang, Biden ini kan dari Demokrat. Biden ini dari awal selalu buat statement kalau dia akan pajakin pengusaha-pengusaha. Ya, Jadi pengusaha-pengusaha di US itu bakal nggak seneng. Ini udahlah pandemi, udahlah corona, kita usaha udah susah, lu mau pajakin kami lagi. Nah, pertanyaannya, pelaku usaha bakal ngapain kalau begitu? Dia bakal tarik duit dari US, pindah ke negara lain yang masih memungkinkan untuk ditanam duit. Lah di US lagi susah, mau quantitative easing. Tadi kan bro udah bilang kan mau cetak uang. Kalau cetak uang betul. itu melemah, di XY pasti turun. Hukum pasar kan, semakin banyak supply, harganya makin turun. Kalau demandnya nggak ada. Yes. Cetak uang terus US, nanti dolarnya turun, ngapain saya invest di situ gitu. Udahlah, kalau Biden terpilih, mau dipajakin lagi. Jadi kemungkinan ketika Biden terpilih, uang akan lari ke emerging market. Permasalahannya satu, Indonesia termasuk emerging market nggak? MSCI barusan mengupgrade India sama Cina. India sama Cina itu inflow luar biasa. Itu luar biasa sekali India sama Cina. Sama India aja kita kalah. India itu teknologinya tinggi. India itu dia unggul di teknologi, jadi dia lompat. Sementara Indonesia masih berkutat di negara agri dan manufaktur. Jadi negara bisa dikatakan berkembang itu ada 4 step. Yang pertama pertanian, yang kedua manufacture, yang ketiga service, yang keempat itu IoT atau Internet of Things. Kita Indonesia baru sampai di manufacture. Sementara di India itu belum mau masuk teknologi. Nah, jadi kalau kita bicara Q4, resesi kita terima itu. Selama IHSG tidak jebol daripada low Maret, itu masih ada berpotensi. Kita kemarin kan corona V-shape turun 4.000, naik 5.300. Jadi ini satu. Posisi kita sekarang di sini. Ya. Jika seandainya respon terhadap resesi dan pilpres itu luar biasa, andainya kita anggap jeblok deh, maksimal itu di bawah sini. Jadi double V. Ketika double bottom gitu ya. Double bottom, that's right. Bro ini pasti ngerti banget sama teknikal. Ini bisa jadi double bottom. Ketika dia tembus MA 200 kedua kali, maka kita bullish. Itu di Desember. Dan harus ingat, ini menurut saya, November itu akan ada satu sektor yang menarik. Itu sektor healthcare. Kita lihat barusan, kemarin atau lusa kemarin, di Twitternya, Kementerian Pajak mengatakan akan menggratiskan impor APD, jarum suntik, dan obat-obatan. Itu paling gede porsinya. Jadi, kalau kita lihat anggaran daripada tahun ini, itu baru habis sekitar 40% bro, atau 50%. Masih ada sisa 50% untuk dihabiskan. 50% yang paling tinggi ini apa? Anggaran untuk tahun ini. Healthcare, untuk kesehatan. Jadi kalau saatnya kita mau masuk ke Maret itu kan, vaksin mulai diteliti Maret. Juni, vaksin mulai di trial. Desember mulai didistribusikan. Jadi kalau mau main healthcare, mau masuk, itu bulan Desember, itu pasti udah telat. Itu harganya pasti udah kemana-mana. Jadi November itu bahkan ada sektor yang saya katakan itu betanya minus. Beta minus itu artinya dia ngelawan bursa. Meskipun bursa drop, tapi dia mungkin bisa bertahan atau cenderung naik. Itu adalah sektor healthcare. Karena ini tahun depan, sektor kesehatan itu anggarannya diturunkan jauh bro. Sementara sektor yang diangkat itu adalah infrastruktur. Jadi menurut saya Q4 hati-hati terhadap IHSG, terutama bulan November. Perhatikan sektor kesehatan karena itu mulai distribusi vaksin. Dan untuk tahun depan pantau infrastruktur karena infrastruktur anggarannya naik kalau nggak salah hampir 50%.
Seharusnya tahun ini itu tahun infrastruktur, tapi kacau karena corona. Gimana mau bangun? Apa yang saya mau bangun? Sementara kita aja masih sibuk untuk nanganin red corona. Red corona ini kuncinya. Kalau red corona bisa ditekan, vaksin bisa ditemukan, tahun depan ekonomi maju. Karena kita ada pen up demand. Pen up demand itu demand yang tertahan. Orang sekarang ini semua tahan-tahan mau belanja baju. Indonesia itu kan terkenal dengan orang suka belanja. Yes. Orang juga tahan-tahan pengen liburan. Gila kalau Bali dibuka, vaksin ditemukan itu pasti rame, pasti penuh itu Bali. Ya, benar banget. Ini namanya pent up demand. GDP kita akan terbantu di Q1 2021 jika vaksin berhasil. Itu kuncinya. Jadi di Q4 November hati-hati, Desember we can expect. Selain dari efek big dress dan itu euforia dari pembagian vaksin itu penting. Dan kita pemerintah pasti dikejar sama serapan anggaran. Saat ini serapan anggaran baru sekitar 50%, masih ada 50% lagi. Dan serapan anggaran nomor 1 tahun ini paling besar itu ya di sektor kesehatan. Kalau infrastruktur sih jangan harap lah kalau menurut saya, kalau untuk tahun ini. Wow, luar biasa penjelasannya. Dan saya setuju banget sama Bro Michael Yo ini. Kemarin bulan Agustus, IHSG kita juga sempat menguji MA 200 kita di sekitar angka 5.390 yang saya sampaikan juga di grup Cuan Troopers. Tetapi sayang sekali MA 200 berkali-kali gagal tembus. Sehingga apa? Sekarang bahkan IHSG di bawah MA 100-nya di angka 4.994. Itu yang menjadi catatan. Dan nanti kalau misalnya MA 200 kita tembus lagi kok ke atas, tentunya seperti Koko sampaikan tadi, bisa kita masuk ke fase bullish lagi. Dan perkiraan di akhir Desember atau awal tahun depan. Dan catatan yang bagus lagi nih kok. Gimana silahkan. Karena begini, kenapa menurut saya MA 200 bisa diturun? Karena kita sekarang ini kan banyak yang mengatakan kita ini V-shape recovery. Ya. Kita harus ingat sebenarnya tuh ada K, ada satu jalur yang turun. Jadi kita bisa katakan ini cabang, recovery ini cabang. Yang naik itu sektor e-commerce, itu sektor teknologi, seperti telco juga naik, elektronik, sebut itu farmasi. Tapi ada sektor yang turun, yaitu penerbangan, pariwisata. Jadi itu mesti dikejar dulu. Sekarang kalau penerbangan, pariwisata turun, retail, toko, PSBB di mana-mana, itu manufaktur segala macam pasti drop. Jadi menurut saya, MA 200 kita kepentok dan turun, itu justru sehat. Karena kita ngasih waktu buat sektor-sektor yang tertinggal untuk mengejar ketertinggalannya dari IPS segala macam. Apa itu? Key-shape recovery tadi. Yang naik ini teknologi, yang bikin kita naik ini kan teknologi. Zoom segala macam naik. Terus ya kita bisa katakan kayak beberapa sektor seperti kesehatan, seperti alat-alat rumah tangga, akses, habis itu hardware segala macam kan penjualannya naik. Makanan juga food penjualannya naik. Tapi ada satu cabang yang ketinggal, yaitu Garuda, AirAsia, pariwisata, hotel-hotel, food and beverage segala macam. Itu jatuh. Itu yang harus kita, istilahnya IHSG sekarang sedang mengejar yang ini. Ini mesti dibantu diangkat. Itu di 2021 kalau vaksin berhasil. Bisa bullish harusnya. Itu menurut saya. Yes, that's true banget ya. Seperti Koko sampaikan tadi, sebelum yang berkaitan tentang sektor-sektor yang ketinggalan tadi, Koko juga meng-highlight tentang farmasi tadi. Ini menarik banget nih. Di mana Kalbe Farma kemarin sudah mengumumkan bahwa dia telah mendapatkan lisensi untuk mendistribusikan obat Remdesivir yang dari India di bulan Oktober ini. That's why kemarin KLBF naik kencang walaupun hari ini terkoreksi. Nah, benar kataku Michael Yoh nih, bahwa kita saatnya kesempatan untuk koleksi. Karena saham farmasi ketika obat mau distribusikan, nanti vaksin ujinya udah beres, dan vaksin distribusikan lagi, tentunya nanti penjualan vaksin dan obat-obatan ini akan meningkatkan revenue dan net profit dari perusahaan farmasi itu sendiri. Sehingga benar-benar itu perlu diperhatikan. Dan juga jika farmasi atau obat dan vaksin ini udah mulai disebarluaskan, tentunya ekonomi kita akan mulai pulih pelan-pelan. Pasar udah mulai mendukung sentimen positif waktu udah dimulai distribusikan. Nah, inilah yang akan menyebabkan nanti bisa kita bullish atau tembus dari MA 200 dan juga sektor-sektor yang masih ketinggalan tadi bisa ngikut ya kok ya. Karena vaksin udah dikasih, orang-orang berani terbang. Berani terbang, penerbangan pulih, sektor penerbangan. Sebenarnya kemudian kalau obat itu kan yang diciptakan Kalbe Farma itu kan obat. Obat itu untuk orang yang sudah sakit, yang udah terkontaminasi, kalau mau sembuh pakai obat. Nah, yang penting itu sebenarnya vaksin.
Karena kalau vaksin orang jadi nggak takut lagi mau keluar gitu loh. Istilahnya saya sudah kebal. Benar-benar. Kalau seandainya saya kena minimal 90% lah saya kebal kan gitu. Itu penting banget. Sebenarnya kalau untuk vaksin oke, itu untuk healthcare oke. Jadi November, Desember kalau untuk sektor kesehatan oke. Tapi untuk tahun depan itu udah ketinggalan lah karena anggarannya juga nggak bisa diturunin banget. Gila nih, market highlightnya luar biasa banget nih dari Bro Michael. Ya ini benar-benar kita jadi istilahnya mendapatkan insight baru dari seorang trader yang nggak hanya mengerti technical analysis, tapi juga mengamati mengenai makroekonomi, mengenal fundamental company. Nah itu yang teman-teman harus pelajari nih. Mindset dari Bro Michael Yo yang mau belajar everything. Semuanya ditelan. Karena dia saking cintanya dengan dunia saham dan ingin mendapatkan profit maksimal di sini. Sehingga teman-teman kami harapkan juga pasti harus belajar seperti Ko Michael Yo yang walaupun punya bisnis sempat belajar technical analysis dan juga makroekonomi serta fundamental analisis. Nah bro, kembali ke pertanyaan nih. Ini kan dari Agustus kemarin puncak kan September sampai Oktober ini kan market mengalami sideways. Dan tentunya kalau kita mau trading di market, exposure-nya kita batasi. Seperti saya sampaikan ke cuan troopers, maksimal kalian bisa masuk 25% aja dari cash kalian. Atau mentok 50%. Itu mentok-mentoknya. Kenapa? Marketnya ini benar-benar lagi nggak enak. Turun-turun, stop loss. Benar kan kalau untuk swing ini nggak enak banget. Saya setuju. Saya sendiri ngomong ke banyak grup-grup, maksimal 20% deh lu kalau mau trading. Dan itu juga jangan harap cuan, istilahnya biar sense trading lu nggak mati aja gitu. Yes, 20% juga bagus deh. Kalau Michael ya 20% kita untuk masuk ke market biar sense market kita nggak mati ya kok ya. Benar banget. Tahu nggak yang saya ketemuin apa? Kebanyakan masih margin, bro. Apa? Kebanyakan masih pakai margin. Waduh, jangan pakai margin kayak gini. Maksimal 20% kata Michael. Gila, market lagi nggak jelas begini pakai margin nih. Iya, makanya. Gila itu. Nah, saya pengen tanya nih ke Bro Michael Yo di market yang September Oktober ini. Apakah Bro ini udah mulai masuk atau kita masih menunggu? Atau cuma coba 20% tadi supaya sense marketnya nggak hilang dan masih ngikutin market atau bagaimana? Bro di Q3 dan Q4 nanti ini. Kalau saya di Q4, saya tetap dengan 20% sampai saat ini. Sekarang masuk bulan Oktober tanggal 2. November saya akan cari low di saham di mana. IHSG kalau saya lihat pergerakan begini, untuk tembus 4.800 atau 4.600 itu mungkin. Tapi tembus 4.500 itu berat. Ya. Jika bisa tembus 4.500, kita ada pertahanan terakhir 4.000. Jadi support ini penting. 4.500, 4.000, 4.800. Jika November tercapai, saya bakal naikkan ini size trading saya bisa sampai 50 sampai 80. Dan untuk sektor tadi saya udah bilang kan, kemungkinan saya akan masuk ke sektor kesehatan, hedging. Untuk saham yang volatile saya akan masuk sekitar 20-an%. Sementara untuk saham yang stabil seperti Kalbe itu saya bisa masuk 50-an% seperti itu. Dan sebenarnya ini satu hint yang menarik. Semoga benar ya. Saya perhatiin saham konstruksi saat ini semuanya punya bearish pattern. Semuanya. PCP, Weton, Wika, Waskita, Adi, apalagi ya, WSBP segala macam banyak bearish pattern. Dan targetnya kebanyakan itu new low dari Maret. Jadi low mereka paling rendah dari Corona. Di situ menarik untuk spek. Karena kalau bisa itu disampai di bulan November atau Desember, ingat Q1 infrastruktur naik. Dan juga ada quantitative easing yang tadi aku bilang, itu pengaruhnya apa? Dolar bakal melemah. Infrastruktur bahan utamanya itu belinya pakai dolar. Pendapatannya rupiah. Jadi ketika dolar melemah, rupiah menguat. Ini yang kita mesti tahu, rupiah mesti di bawah 15.000, dolar mesti melemah. Impor infrastruktur itu pakai dolar. Jadi 2021 harusnya infrastruktur will be the year of infrastruktur lah. Jadi di Q4 mesti hati-hati bro. Apalagi November kebanyakan fund manager narik dana. Dia narik dana dibiarin merah, nggak apa-apa. Ntar Desember injek lagi untuk window dressing kan Q4. That's true banget. Jadi intinya di Q4 ini kita masih jaga exposure kita, sementara bisa 20%, nanti kalau market udah membaik bisa upgrade ke 50 ya. Dan juga di Q4 ini kita bisa mulai lirik sektor-sektor farmasi dan infrastruktur kita tunggu dulu. Tunggu nanti kita mulai bottoming di Q4 ini
Nanti kita That's right. masuk dan kita Q1 mudah-mudahan bisa menuai hasilnya. Ini luar biasa banget insight dari Bro Michael Yo. Jadi pertanyaan mengenai sektor apa yang dilirik, saham apa yang dilirik, udah dijawab tuntas sama Ko Michael. Padahal ini baru mau saya tanya ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga, Bro. Kan penggerak IHSG itu sebagian besar adalah sektor banking, yaitu Big Yap, Four banking. Di mana market cap-nya itu sekitar 30% dari market cap seluruh IHSG. Nah, Betul. menurut Bro Michael Yo ini, bagaimana pergerakan sektor banking di Q4 2020 ini? Oke, jadi ini penting. Ketika bulan Maret, awal pertama corona masuk itu bulan Februari, kalau nggak salah. Ya. Bulan Maret kita drop parah. Bulan April ada kebijakan dari Bank Indonesia untuk restrukturisasi. Usaha saya sendiri dapat restrukturisasi. Saya kebantu banget. Jadi yang kredit itu bisa ditangguhkan selama 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang tahun. Nah, itu dengan bunga yang rendah. Dibanding dengan kita pinjam duit biasa, kalau bunga bank BI rate itu kan 45%. Kalau bunga pinjaman bisa 6, 7, sampai 8. Ini bunganya bisa cuma 1% doang. Nah, BBI pada saat itu di bawah 2000, harganya bisa di bawah 2000. Sekarang naik sampai 3000 lebih saat itu. Restrukturisasi itu injek duit dari BI. ya. Saat ini ada wacana untuk restruk kedua. Restruk kedua itu bisa sampai 2022. Dengar-dengar. Tapi pelaksanaannya saya belum tahu ya. Tapi kita baca-baca bisa sampai 2022. Jika memang itu terjadi, bank should be good. Tapi untuk middle term, karena kita mesti lihat lagi. Sampai saat ini nggak ada satu orang pun yang bisa kasih jawaban NPL restrukturisasi berhasil atau enggak. Nggak ada. Ya, betul. Direktur bank mana pun nggak ada yang bisa kasih tahu NPL berhasil atau enggak. Masih abu-abu. PSBB ada yang enggak, ada kata vaksinnya benar segala macam. Ada yang malahan tajir dari restrukturisasi loh. Ada yang usahanya nggak keganggu, dia minta restruk juga, terus cash flow-nya jadi banyak banget, jadi bagus banget. Seandainya ini dia punya teman pengusaha, dia bilang seandainya ada COVID-20 pun saya masih mampu bertahan, malah lu kurang ajar dia bilang. Jadi intinya adalah NPL harus rendah. Sampai saat ini kita belum tahu. Seandainya pun jelek, kita masih ada restruk tahap kedua. Itu penting untuk banks. Tapi kalau untuk long term, saya takutnya ini gali lubang tutup lubang, bro. Yes. Berhutang lagi. Karena sampai saat ini, Fitch rating sama Moody itu selalu turunin rating banks kita. Di bulan Maret, Fitch itu turunin rating kita dari BBB jadi CCC kalau nggak salah, itu drop. Tapi ketika selling climax, dia mampu naik sampai 50%. Nah, ketika bank sudah naik begini, ini diturunin lagi, bro. Makanya sekarang bank koreksi. Bottomnya sampai mana, ya kita bisa prediksi lah. Kalau menurut saya nggak akan bisa sampai 4 lagi. 4.000 maksudnya. Kalau bank 4.000, BBRI ya mungkin bisa balik 2.500-an atau 2.000. Tapi itu kemungkinan kecil. Karena waktunya ini aja udah awal Oktober kan. Yes. Volumenya rendah loh sampai saat ini. Betul. Benar banget, bro. Asing kalau mau buang, kalau volumenya rendah begini nggak bisa. Mesti sesuatu yang jadi generatif dulu baru dia bisa buang. Makanya kelihatan kayak ini asing buangnya sedikit loh hari ini. Ya volumenya nggak ada. Kalau dia buang semua, ARB. Yes, benar banget, bro. Dan juga benar banget, bro ya. Ngobrol kita seru banget hari ini. Silakan minum, bro. Keren banget ya obrolan hari ini. Siapa yang senang dengan obrolan hari ini? Jangan lupa untuk naikin followers Ko Michael Yo sampai 5.000 ke atas. Dan nanti jika followers Ko Michael Yo udah 5.000 ke atas, kita nggak cuma bikin IG live nih bareng teman-teman. Tapi kita bakal bikin webinar bareng teman-teman semua. Supaya teman-teman bisa paham bagaimana basic technical analysis dan juga bagaimana bikin trading plan. Supaya teman-teman dipersiapkan untuk menikmati kuartal 4 ini yang luar biasa. Teman-teman bisa sukses bareng-bareng Ko Michael Yo dan tentu saja Sukor Sekuritas. Jangan lupa juga follow Sukor Sekuritas. Karena kenapa? Karena jika follower Sukor Sekuritas 30.000 yang nanti kita akan post di hari Senin, Sukor Sekuritas bakal ngadain Sukor Trading Competition di tahun 2020 ini di Q4 2020. Walaupun kita corona, kita tetap support para cuan troopers untuk mendapatkan cuan bareng-bareng di pasar modal Indonesia. Nah, sekarang kita akan lanjut aja ke Q&A dari para netizen yang ada di sini. Saya akan pilih 3 pertanyaan aja karena tinggal 15 menit ya.
ini pertanyaan bagus dari Niko Nainggonan. Selain sektor kesehatan, apa sektor yang menarik lagi untuk kita miliki di Q4 untuk kita lirik? Bagaimana dengan sektor telekomunikasi? Silakan. Telekomunikasi itu by teori ya, itu seharusnya jelas, Bul. Kenapa? Karena orang work from home semuanya pakai kuota internet. Permasalahannya satu, bro. Satu aja permasalahannya. Sektor pendidikan juga terkena dampak. Nggak ada sekolah yang diperbolehkan sekolah. Akhirnya semua orang di rumah itu mesti beli kuota. Itu yang dikeluhkan sama orang tua murid kan. Betul. Setelah pengeluhan itu, akhirnya pemerintah mengharuskan perusahaan mengeluarkan CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi ini ibaratnya bagi-bagi uang, atau selama ini lu udah cuan udah ambil untung di Indonesia, ini lagi ada pandemi, lu bantulah. 1 GB itu kurang lebih cost dari Telkom itu kurang lebih 4.000. Pemerintah subsidi 1.000, jadinya mesti nombok 3.000. CSR ini bakal buat revenue Telkom jatuh. Maka dari itu, kalau perhatikan chart Telkom, itu di atas itu double tops. Sekarang yang diketahui salah satu konsolidasi, paling bawah itu 2.000. Jadi di 2.000 itu menarik. Kalau seandainya kalian invest, nggak masalah. Beli saat ini, nanti beli lagi 2.000. Tahun depan, seandainya vaksin udah beres, sekolah bisa beres, nggak ada lagi CSR, isu gitu. Jadi sektor Telkom ini sektor yang ya menyedihkan ya. Kalau dulu orang bilangnya begini, sektor defensif aja, sektor telekomunikasi. Sekarang nggak bisa defensif, karena dia mesti keluar revenue, IPS-nya bakal turun, LK-nya bakal jelek, karena dia mesti subsidi. Dia mesti subsidi kuota untuk pendidikan. Karena Zoom, work from home, schooling online, segala macam itu yang bikin dia jatuh. Jadi di sektor telekomunikasi, contohnya di sektor Excel, Friend, ISA, Telkom, lebih baik pilih infrastrukturnya, yaitu tower, tebing, seperti itu. Oke, jadi kita lebih pilih sektor pertawaran ya, yang menyewakan BTS ya ke telecommunication company. Betul, yes. Nah, ada satu lagi ya, sektor sekarang berubah jadi defensif, yaitu sektor komoditas. Jadi tapi di luar gold, karena gold itu volatile. Saham gold juga di sini ibarat pergerakannya itu terlalu ekstrim. Jadi komoditas seperti CPO, coal, tin, habis itu nikel, itu should be good. Jadi downsetnya udah nggak banyak lagi ya sektor-sektor tersebut? Udah nggak banyak lagi. Karena mereka nggak pengaruh sama corona, mereka nggak pengaruh sama PSBB. Ada tapi kecil. Dan harganya sekarang komoditasnya udah di bottom juga ya, kok ya. Jadi ntar waktu PSBB mulai dibuka, ekonomi mulai normal, harganya mulai keep up lagi, rising lagi, tentu saja harga sahamnya akan mengikuti. Betul. Karena performa perusahaannya akan naik seperti itu. Nah, makanya kita pertanyaan kedua nih. Makanya kalau diperhatiin kemarin chart saya itu kebanyakan di sektor ini, sektor apa? Di sektor telco saya sempat post, udah capai target sekitar 50%. Saya katakan it's X karena ada price war. Ingat juga ada price war, itu bahaya. Yang kedua, saya kebanyakan sektor kayak tin, nikel, CPO, Antam segala macam itu saya post karena itu berkaitan dengan komoditas yang sektornya itu istilahnya anti PSBB lah. Oke. Ini pandangan Ko Michael berkaitan tentang sektor-sektor yang menarik. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih. Dari Arjuna saja. Selamat, Anda dapat face sheet 1 dari Support Sekuritas. Jawab nih pertanyaan yang simpel aja nih. Kok MY demen gorengan nggak sih saham-saham threadliner? Saya suka. Sebenarnya kalau menurut saya threadliner itu nggak gorengan. Yang gorengan itu fortliner. Jadi fortliner ada lagi, fortliner ya kok ya? Ya, jadi menurut saya begini. Ini siklus bursa. Pertama, ketika bursa bullish, itu fund manager bakal masuk dana ke blue chip LQ45. Kita ingat di bulan Maret yang naik itu BCA Zahara, BCA ARA loh. BCA ARA. Kemudian ketika dia mulai landai, yang naik itu saham-saham second liner. Saham second liner mulai naik, ketika second liner mulai capek, itu third liner. Setelah third liner naik, itu yang naikin sekarang saham-saham yang ada pada bulan ini. Coba lihat deh RTI, gainernya hari ini apa. Itu saham-saham nggak jelas. Itu bahaya, itu pada bursa bakal rontok. Kenapa? Karena nggak ada uang yang bisa mainin. Jadi ini uang-uang istilahnya, mohon maaf nih, uang-uang retail yang maksa trading.
Retail ya, maksa trading. Maksa trading. Aku bosen nih mau enggak, kalau diam aku enggak tahan. Beli blue chip aku mati. Ya udah aku beli saham-saham yang harganya gocap, yang harganya 60, 70, market cap di bawah 100 miliar. Jadi uang mereka itu mampu gerakin bursa. Cuman masalahnya retail kalau udah cuan, take profit nggak? Take profit pasti. Kadang males. Greedy mereka. Greedy, bener. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jadi kalau dibilang saya suka gorengan, untuk sense trading saya suka. Itu melatih kemampuan saya untuk trading. Tapi tidak pernah saya berharap cuan besar dari gorengan. Itu salah kalau seandainya berharap cuan besar dari gorengan. Nah, exposure-nya biasa berapa persen dari portofolio Bung Michael untuk saham-saham gorengan atau Frontliner ini? 10-15. 10-15 ya mentok ya guys ya, jangan lebih dari itu. Bener banget. Dan kalau saya lihat saham gorengan satu, seandainya plannya beres, saya bisa pindah dalam waktu hitungan menit. Nah, kalian bisa nggak gitu? Istilahnya, oke, di sini saya salah nih cut loss, saya lakukan pembelian lagi di bawah, saya cover buy namanya. Jadi ketika saya nggak diemin, terus minus 50%, saya biarin minus 60%. Ujung-ujung, ntar bulan depan 2021 udah bullish, ada yang nanya nih, lu saham lu cuan nggak? Enggak, masih ada yang nyangkut 10%, sama apa? PAMG. Gila kan? Yes. Ya, kalau sahamnya udah salah, ya udah salah. Lu cover lagi pembelian di bawah. Jangan mainkan emosi. Kalau main saham gorengan, semua emosi tergabung di dalam satu chart. Tapi kamu jangan pernah masukkan emosi kamu dalam, terutama dalam executive trading plan. Ketika kamu kalah, loss, ini udah di luar kamu punya risiko. Ya udah, lakukan lagi pembelian di bawah. Itu namanya cover buy, that's true. Dan juga supaya teman-teman lebih tenang waktu melakukan trading saham, sesuaikan nominal yang teman-teman tradingan itu sesuai dengan kapasitas teman-teman. Start small, itu paling penting. Karena kalau teman-teman langsung mulainya gede, teman-teman all in karena maruk di saham Frontliner misalnya, ya teman-teman akan rugi dan kapok. Padahal paling penting adalah money management di trading saham. Ya, nanti kita akan bahas di webinar bareng Ko Michael Yo. Asal follower Ko Michael Yo sampai 5.000, kita akan rencanakan di tanggal 17 Oktober 2020. Itu yang akan kita rencanakan. Jadi teman-teman tolong followers Ko Michael Yo dibantu sampai 5.000 dan followers Sukor sampai 30.000 supaya teman-teman habis ikut kelasnya Ko Michael Yo langsung daftar di Cuan Troopers atau Stock Wars Competition. Stock Wars Competition itu apa? Trading competition-nya para Cuan Troopers. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Oke, kita pertanyaan satu lagi nih. Yang akan kita minta Ko Michael Yo untuk memberikan pandangannya seperti apa. Ini ada pertanyaan menarik. Berkaitan tentang motivasi Ko Michael Yo. Dari Novalin. Apa sih motivasi Ko Michael Yo pertama kali terjun di pasar modal? Oke. Jadi begini. Saya menyadari satu hal, kalau saya usaha, itu saya punya limit. Sebagai contoh, saya dagang beras. Contoh, nggak usah dagang beras deh. Saya jual beli mobil deh. Saya anggap saya tinggal di Medan. Saya mulai usaha jual beli mobil, saya beli 1 mobil. Kemudian saya jual lagi. Ujung-ujung saya berkembang jadi 5. Ujung-ujung saya berkembang jadi 10 unit. Berkembang jadi 20 unit. Seberkembang-berkembangnya saya di kota Medan, sehebat-hebatnya saya, itu bakal ada batas. Karena ada namanya demand kan. Seandainya demand dari kota Medan, pembelian mobil second itu sebesar 100 unit per hari, saya punya 1.000 unit juga percuma kan? Iya. Saya punya 1.000 unit percuma. Toh demand di Medan itu cuma 100. Tapi di bursa saham itu nggak ada limit. Kamu punya 10 miliar, kamu hari ini beli, besok habis. Dan di dunia usaha, kita masih selalu dikejar sama yang namanya pajak. 1. 2, jual beli itu susah. Contohnya kamu beli rumah, kamu simpan. 5 tahun kemudian kamu mau jual, kamu mesti cari pembeli. 1. Kedua, kamu mesti urus ke notaris. Ketiga, pajak setiap tahun berubah. Belum selama 5 tahun itu, kamu harus rawat rumah itu. Kalau kita beli saham selama 5 tahun, lu dapat dividen. Lu kalau mau jual, 1 ruko, kita anggap 5 miliar deh. Kita beli BCA 5 miliar. Untuk jual ruko 5 miliar, itu mungkin perlu waktu 1 minggu. Perlu bayar notaris, perlu bayar PPH, perlu bayar PPAT, habis itu perlu bayar notaris. Tapi kalau kita jual BCA hari ini 5 miliar, itu biayanya 0,3% atau 0,2 tergantung sekuritas.
selama tunggu itu kita dapat dividen, kita nggak perlu rawat ruko kita, nggak perlu cari tukang sewa. Itu motivasi saya di dunia saham, karena di dunia saham there is no limit, nggak ada limit. Ada sistem yang namanya compounding. Kamu punya 100 juta, kamu untung 20 juta, 120 juta ini bisa lu lipatkan. Tapi kalau di dunia usaha, lu dikasih kuota sama distributor 100 juta, lu minta 200 juta belum tentu lu dikasih, rebutan barang. Di dunia saham, besok lu punya uang 10 miliar, lu mau beli apapun bisa. Bener banget kok Michael. Jadi benar-benar di saham ini banyak simplicity yang diberikan, fee-nya murah banget untuk jual atau beli di sebuah sekuritas cuma 0,15%, jual 0,25%, dan nggak ada monthly fee. Itu dan net dan pajak final. Dan buat teman-teman yang belum buka rekening saham dan nanti pengen ikut trading bareng Ko Michael Yo juga, jangan lupa buka rekening saham di sebuah sekuritas dulu supaya bisa ikut join trading bareng Ko Michael Yo. Syaratnya buka di eform.sukosekuritas.com, nanti diklik, kemudian teman-teman waktu masuk pilih kode Susilawati 2. Itu kode referral untuk Ko Michael Yo. Nah, Ko, sebelum kita berakhir nih hari ini, sebelum kita berakhir ada pertanyaan. Banyak orang yang menjadi trading pemula di saat COVID ini, karena mereka nggak ada kerjaan, ya udahlah coba trading saham. Mereka nggak punya plan, nggak punya mindset, nggak punya metode yang udah kuat, sehingga mereka ini menjadi terjebak dan merasa aku rugi nih di pasar saham. Nah, tips-tips apa yang Bro pengen sampaikan ke trader pemula supaya mereka tidak terjebak di pasar saham ini di tahun 2020 dan kita mendapatkan cuan bareng-bareng? Oke, mungkin kalau seandainya newbie yang masuk di bulan Maret itu akan merasakan dunia saham itu mudah banget, beli apapun naik. Karena itu masa bullish. Ini saatnya masa koreksi. Jadi kalian bakal, emosi kalian bakal keaduk-aduk. Sementara profesional trader itu mau untung besar ataupun mau rugi kecil, mau untung besar ataupun rugi besar, itu mukanya seperti ini. Nggak pengaruh. Karena mereka udah punya pengalaman. Ini hanya tentang bisnis. Jadi untuk newbie, saran saya, jika kamu masuk ke dunia bursa, jangan pernah berharap untung dulu. Jangan pernah berharap untung besar. Saya ingin istilahnya, oke, saya nggak ada pekerjaan nih, saya mau tanam bursa, saya mau tiap bulan saya dapat minimal 10 juta. Jangan, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan bursa. Saya percaya, apapun yang saya dapatkan di bursa, itu adalah hasil dari skill saya. Maka dari itu, kamu jangan berharap minimal bursa kasih kamu sekian persen, sekian persen, sekian persen, sekian persen. Upgrade dulu skill kamu. Biar seperti apapun bursa, hasil yang kamu dapat adalah maksimal. Oke. Jangan pernah langsung berpikir masuk cuan, belajar dulu. Daripada kamu punya uang istilahnya buka RDN 10 juta, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Mending lu baca aja YouTube, baca aja buku, beli buku, belajar yang baik, tapi bukan grup-grup SP yang gila-gila gitu ya. Tentang edukasi, segala macam itu penting. Jadi teman-teman jangan langsung ekspektasi untung gede waktu pertama kali di pasar saham. Itu yang pertama kuncinya. Yang kedua, start small. Masukkan ke pasar saham dikit dulu sesuai yang convenient. Anggap aja uang belajar. Dan yang ketiga, lengkapi otak teman-teman dengan metode-metode pembelajaran. Bisa baca buku kayak Ko Michael Yo, baca berita dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman bisa membuat trading plan. Dan jangan lupa buat teman-teman follow Instagram Suko Sekuritas supaya 30.000 K, supaya kita nanti ada cuan troopers atau stock wars trading competition. Kemudian yang kedua, follow Ko Michael Yo, sehingga sebelum kita ikut lomba, kita bisa dapat edukasi dari Ko Michael Yo dengan followers cukup 5.000 saja di Ko Michael Yo. Dan juga yang ketiga, kalau teman-teman mau tanya berkaitan tentang buka rekening Sukor, bisa ke Sukor Sekuritas, atau juga kalau mau tanya-tanya yang lain, bisa DM saya Bernard Wijaya 17. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu mengenai Ko Michael Yo, bisa follow Ko Michael Yo dan harus 5.000 supaya tanggal 17 Oktober nanti kita ada webinar bareng Ko Michael Yo. Sekali lagi terima kasih kepada Ko Michael Yo buat waktu yang luar biasa ini. Tepuk tangan semuanya, kasih jempol, kasih hati kepada Ko Michael Yo. Dan buat teman-teman yang belum buka rekening saham, bisa buka di eform.sukosekuritas.com dengan kode Susilawati 2. Dan buat teman-teman yang tadi saya sebutkan pertanyaannya, DM Mimin supaya teman dapat Fashion Cuan Plus 3 biji. Dan 2 minggu lagi saya rencana mau ke tempatnya Bro Michael Yo supaya kita bisa kolaborasi bareng. Kita ngajar bareng di sana untuk empower anak-anak muda
millennials untuk trading saham secara betul dan akurat. Sekali lagi terima kasih Komal Koyo. Sama-sama, hidup John Troopers. Yes, hidup Troopers, hidup Komal Koyo. Thank you banget buat waktunya. Terima kasih semuanya. Bye.